إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Hadratul muhtaramin yang saya ta'zimi, para ulama, para guru, para hafadzul Quran, imam masjid. Salam hangat khusus ta'zim kepada Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya beserta jajaran pengurus. Salam ta'zim penuh cinta karena Allah kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah dimuliakan Allah, ikhwatal iman yang mengikuti kajian kita dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Tanbihul Mughtarrin yang dikarang oleh Syekhina Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Masih pada pembahasan terdahulu, kita melanjutkan kalam atau nasihat para ulama yang berkaitan dengan subbahasan yang kita masih lanjutkan pada pembahasan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, dan adalah akhlak mereka para aulia, para kekasih Allah, akhlak orang-orang saleh itu kathratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim, betapa ikhlasnya mereka di dalam ilmunya dan amalnya. Wa khawfihim min dukhulir riya'i fi dzalika, dan betapa mereka sangat takut masuknya riya dalam ilmu maupun amal tersebut. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, di setiap awal belajar kita diarahkan, diajarkan, diingatkan untuk terus meluruskan niat kita. Nawainat ta'alluma wa ta'lim, kami berniat belajar dan mengajar. Wat tadzakkura wat tadhkira, untuk mengambil peringatan untuk diri sendiri maupun mengingatkan yang lain. Wan naf'a, dan memberikan manfaat untuk orang lain. Wal intifa'a, maupun mencari manfaat untuk diri sendiri. Wal ifadata wal istifadata, memberi faidah pada yang lain maupun meminta mendapatkan faidah untuk diri sendiri. Wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah ta'ala, dan menganjurkan kita semua, diri sendiri dan semuanya, untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khairi, mendoakan untuk supaya kita dapat hidayah dan menunjukkan kepada kebaikan.
Apa niat kita? Ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Semata-mata mengharap ridha, pandangan, kedekatan dan pahala kasih sayang daripada Allah SWT. Maka jikalau setiap niat ini kita bacakan, maka kita tak peduli dengan penglihatan orang lain, pandangan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhlak salafun salih, ketika dia beramal dan sebelum amal itu harus ada ilmu, ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mengajarkan ilmu, ketika dia mengamalkan ilmu, menyebarkannya, maka niatannya lillahi ta'ala. Dan kalau sudah seperti itu, fa insyaallah mudah-mudahan terselamatkan kita semua, baik pada ilmu kita maupun amal kita daripada riya insyaallah. Maka kita melanjutkan subbahasan penjelasan atau nasihat para ulama dalam bab tersebut. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yaqulu ma dama al-'abdu yasta'nisu bin nasi fala yaslimu minar riya'i. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, selama seorang hamba itu terus merasa senang untuk mendapatkan kasih sayang perhatian orang lain, maka dia tidak akan selamat daripada riya. Imam Fudail bin Iyad mengingatkan kepada kita bahwa seseorang kalau pengen selamat daripada riya, maka jangan dia mencari jaminan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan begini kan ada orang yang senang nian kalau ada kau nih. Betul, sebagai makhluk, sesama makhluk saling mencintai karena Allah, iya. Tapi maknanya adalah ketika ketergantungan perasaan kita, kalau ada dia kita senang, tak ada dia kita tak senang, kemudian hampa hidup ini, fa aina Allah? Allah di mana di situ? Maka orang kalau sudah kemudian orientasinya adalah kepada makhluk, cintanya, perhatiannya, senangnya, bahagianya tergantung kepada manusia, maka dia pasti akan riya, tidak akan selamat daripada riya. Karena kenapa? Dia akan terus minta perhatian dari orang yang dia cintai dan sayang itu. Maka berarti sebagai kita yang mengharapkan hanya kepada Allah, maka semata-mata minta kita perhatiannya, minta perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, karena kita tahu sadar haqqul yaqin bahwa ilmu Allah, pengetahuan Allah tak terbatas tempat dan waktu, tak terbatas keadaan, maka ketika kita beramal, maka kita tidak akan pernah beramal seperti orang riya. Apa amalan orang riya? Ketika di tengah keramaian mereka semangat, ketika ada yang memandang melihat mereka senang, tapi manakala tidak ada yang memandang, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengkomentari, tidak ada yang kemudian mengalu-alukan, kemudian dia merasa suntuk. Kenapa? Karena dia tak dapat perhatian dari manusia. Ikhwan yang dimuliakan Allah, di Jawa masih hidup beliaunya, tak kita sebutkan namanya. Ada seorang kiai yang ngajar di masjid sebesar ini. Beliau baca kitab sak terjemahan, sak syarah-syarahnya. Sudah berjalan 30 tahun tidak ada yang dengar. Baca kitabnya sampai hari ini. Beliau baca menjelaskan. Qila, dinyatakan ada orang yang berpendapat bahwa oh ini ngajarnya mungkin santrinya dari jin atau malaikat. Ada yang komentar bahwa ya di Jawa biasa orang kalau di masjid disetel kuat-kuat sehingga kanan kiri di satu kampung itu bisa dengar semua, dan memang biasa seperti itu. Dan kita lihat bahwa ini berjalan 30 tahun tanpa satu pun yang hadir di situ. Nah, artinya apa? Artinya ada orang-orang yang menurut kita itu aneh, tapi ternyata itu ada. Dan seyogianya lah yang seperti ini menjadi orientasi untuk kita contoh. Artinya
pada aspek pengharapan hatinya, dia sudah tak ingin lagi mencari pengharapan orang lain, tak ingin lagi melihat penglihatan orang lain. Maka ikhwan, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata sebanyak mungkin, setinggi mungkin pengharapan orang hanya kepada Allah, maka dia sudah tak mementingkan pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah seperti itu, selamatlah dia dari riya. Karena riya itu secara istilah adalah beramalnya seseorang mencari pandangan, penilaian makhluk atau selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Antaqi yaqulu, kemudian dalam berkaitan dengan bab ini juga ada seorang ulama besar, al-imam yang dijuluki al-Antaqi, orang Antakya. Yaqulu, ia berkata, al-mutazayyinuna thalathatun, al-mutazayyinuna thalathatun, orang bersolek itu, orang berhias itu ada 3 macam, kata beliau. Mutazayyinun bil ilmi, yang pertama ia bersolek, berhias dengan ilmu. Wa mutazayyinun bil amali, yang kedua orang bersolek, berhias dengan amal. Yang ketiga wa mutazayyinun bitarkit tazayyun, yang ketiga orang berhias, bersolek, mempercantik dirinya, bitarkit tazayyun, dengan meninggalkan mempersolek itu sendiri. Fahuwa aghmaduha wa ahabbuha ila syaitan, dan ini yang paling kabur, tapi dia paling dicinta sama setan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada orang yang ingin menaikkan kadar dirinya, menaikkan kualitasnya, tapi niatnya bukan karena Allah. Maka ada 3 macam. Ada orang yang mempercantik, menaikkan kualitas dirinya itu dengan ilmu. Dalam hal ini maksudnya ilmu agamanya. Maksudnya adalah dia cari ilmu agama sebanyak mungkin, bacaannya dia fasihkan, bacaan solatnya, walaupun ada orang sakit, ada orang apa, solat masjidnya masjid transit di pinggir jalan, bukan kayak di sini. Karena ada pinggir jalan besar itu kan. Sudah tahu di situ banyak orang yang mungkin sekedar berlabuh untuk solat, habis itu melanjutkan perjalanan. Dia panjangkan bacaannya, tak peduli bagaimana kondisi. Ini namanya mutazayyin. Ada orang yang menghiasi dirinya, mempersolek dirinya untuk mendapatkan perhatian, tapi mendapatkan perhatian pada manusia. Yang kedua ada yang mempersolek, memperbagus dirinya, penggiringan opini orang terhadap dirinya itu pada aspek amal. Maka amalnya kelihatan luar biasa, zahirnya kelihatan luar biasa. Yang ketiga, ada orang yang mempersolek dirinya dengan meninggalkan itu semua, tapi niatannya bukan lillahi ta'ala. Niatannya adalah untuk dipandang manusia. Mamang ini sudah maqam mahmudah, sudah paling tinggi. Dia sudah membahas kita, tidak minta alam lagi lah, padahal dan minta alam secara tersamar. Kenapa? Karena niatannya lillah, bukan lillahi ta'ala, tidak karena Allah, tapi untuk dilihat manusia. Maka itu yang paling samar, dan itu yang paling dicinta sama setan, kata Imam Antakya. Maka berarti kita harus berhati-hati. Apakah Ustaz boleh beramal lihat orang lain? Hukumnya boleh. Apakah Ustaz kami boleh nuntut ilmu? Wajib. Apakah Ustaz kami wajib beramal? Wajib. Yang paling wajib lagi meniatkan semuanya karena Allah. Dan oleh karena itulah tetap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini betapa ternyata kembalikan kepada
definisi awal riya, sum'ah, ujub, takabur itu merupakan penyakit-penyakit hati. Maka bukan yang di luarnya, tetapi motif awalnya yang dilihat. Dalam beberapa kondisi, bahkan ada orang yang wajib mengumumkan donasinya. Dalam beberapa kondisi, seseorang wajib mengumumkan nilai dari donasinya. Niatannya adalah untuk dakwah, niatannya adalah untuk mengajak yang lain, niatannya untuk memberitahu yang lain supaya tergerak. Berarti bukan pada zahirnya, tetapi niatan hatinya. Maka ini yang sering kita ulang-ulang, bahwa yang di luar itu sangat dipengaruhi oleh apa motivasi di dalamnya. Dalam hal ini Imam An-Taqi menyatakan ada orang yang mempersoleh, memperbagus, meningkatkan kualitas dirinya karena memang dari awalnya dia tidak ingin dilihat oleh Allah, karena dia pengen dilihat oleh manusia. Belum pernah mimpin solat, tapi karena pengen jadi pemimpin entah negara, provinsi atau kabupaten, nyerekel nak solat. Apa nyerekel bahasa Indonesia? Pokoknya ndak tanda, ngomong sama sekpri apa sekretari asprinya, ngomong sama tim sesnya tuh, tolong bilang ke kiai saya mau ngimamin salat. Pas bacaan salat hancur. Ndak pernah pakai nasyid, sok-sok pakai nasyid misalnya supaya dibilang ini pecinta sholawat, pecinta apa. Kita yang melihat wajib berhusnudzon. Wajib berhusnudzon. Tapi fulan bin fulan wajib berikhlas. Jadi supaya ada balance-nya, ada imbangnya. Ini yang cocok, yang melakukan tak ikhlas, yang jingok juga suudzon, selesai sudah. Maka ikhwan, ini muliakan Allah, ini yang diingatkan oleh Al-Imam Abdullah Wahab Asy-Sya'rani dalam bab ini. Kemudian selanjutnya, wa kana Iyas bin Muawiyah akhan li Ibrahim At-Tamimi wa kana kullun minhuma la yathni 'ala al-akhari min wara'ihi wa yaqulu ath-thana'u ma'dudun min al-jazaa'i wa ana la uhibbu naqsa thawabi akhi bits-thana'i 'alaihi bainan nasi. Ada dua orang saudara, yang pertama namanya Iyas bin Muawiyah, yang kedua Ibrahim At-Tamimi. Iyas dan Ibrahim ini dua bedulur, dua beradik, orang saleh, alim, ulama rabbani. Tapi keduanya itu tidak pernah saling puji satu sama lain. Kenapa? Apa yang bisa katakan oleh keduanya? Pujian itu bagian dari balasan. Dan aku tak ingin mengurangi balasan daripada Allah untuk saudaraku. Maka tidak pernah dia puji satu dengan yang lainnya. Ini akan dimuliakan Allah. Ini ingin kami sampaikan bahwa yang kita pelajari ini ahwalus salihin, kondisi orang-orang soleh dengan segala makom dan tingkatan kesolehan mereka. Terus Ustaz, tidak mah itu, mestinya kita ini kan memuji orang lain supaya semangat. Maka ikhwan, saya sampaikan ahwal, kondisi orang-orang beriman, orang-orang soleh dalam menuju Allah itu kan beda-beda, dan tidak semuanya harus seperti itu. Tetapi kenapa kita ceritakan seperti ini? Supaya kita tahu, di dalam sejarah Islam itu ada loh orang seperti ini. Ada kalau dalam teori bahwa kita ini memuji orang lain supaya dia semakin apa? Semakin semangat. Ketika kita memujinya karena Allah, kita berikan apresiasi, itu wajib dalam kondisi tertentu. Tapi kepada orang-orang yang sudah tak peduli lagi dengan itu semua, maka mereka tak perlu dengan pujian, dipuji biasa, tak dipuji biasa. Maka mereka cari pujian dan perhatian Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, kita mempelajari orang-orang sudah di level ini.
supaya kita terinspirasi. Karena dikatakan dalam riwayat, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan kondisi orang-orang saleh, ahwalus salihin, kondisi ilmu mereka, ibadah mereka, keikhlasan mereka, ketulusan mereka, maka itu kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Hasan al-Basri, dan adalah Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala yaqulu, Imam Hasan al-Basri rahimahullah berkata, man dhamma nafsahu fil mala'i faqad madahaha wa dhalika min alamatir riya'i. Siapa saja yang ia mengutuki dirinya sendiri fil mala'i, di tengah keramaian, siapa yang menjelekkan dirinya di tengah keramaian, maksudnya menjelekkan dirinya sendiri, faqad madahaha, sungguh hakikatnya orang itu sedang memuji dirinya, wa dzalika min alamatir riya'i, dan itu merupakan tanda-tanda riya. Alakan bagusnya suara bapak ini, Ustaz, malah suara ini baik, padahal suaranya bagus, dan kita tahu dia tuh orang senang dipuji. Jadi bahasa kita tuh apa? Nurun ke diri, naik ke mutu lah, kira-kira itu. Nah, kata Imam Hasan al-Basri, siapa saja yang ia mengutuki dirinya, menjelek-jelekkan dirinya, tapi dia ngomong itu tuh bukan di tengah sendirinya, tapi di tengah keramaian, maka hakikatnya orang ini sedang memuji dirinya, dan itu salah satu tanda riya. Tengah keramaian, aduh ngaji ku ini kalau kekurang, padahal pengen didengar ku orang lain, itu pengen dipuji, supaya harapannya, wih dak apa kamu tuh pagi siang malam ngaji, segala macam hebat. Kalau ngomong alangkah sedikitnya sedekah, aku ngomong sombong sebelah. Padahal kita tahu dia tuh sering ngisi ini donasi dan itu. Nah, dia tuh lagi pengen dipuji, pengen cari perhatian. Maka kata Imam Hasan al-Basri, dan itu masuk bagian daripada riya. Jadi kan riya itu kan supaya dilihat oleh orang lain. Cara dilihatnya itu, cara supaya dapat penglihatan orang lain itu, satu dengan mencari sesuatu yang terpuji, atau yang kedua dengan dia mengkondisikan seolah-olah dia orangnya buruk, padahal dia itu pengen dilihat baik. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda riya. Maka berarti mana? Ya sudah, kalau pengen mengutuki diri sendiri, pengen mengevaluasi diri sendiri, pengen menilai diri dengan jujur, ya nilai dirinya ketika dia dewean, ngomong dengan dirinya, oh diriku ini, seperti dikatakan Imam Hasan al-Basri dua pekan yang lalu kita bahas, wahai nafsu, wahai diri, kau ini nampakkan cak-cak kau ini paling bagus, padahal kaulah orang yang paling sedikit amal ibadahnya. Kau ngomongnya pecah ulama, padahal padahal hakikatnya engkau adalah orang yang tak punya harga. Ngomong pada diri sendiri ketika sendirian. Nah, kemudian beliau melanjutkan, tanda-tanda riya adalah, aku ini belum hatam-hatam ngaji, padahal wong tahu dia itu neman ngaji. Aku ini rumah kami ini jelek nian, baru rumahnya cak istana, cak masjid ini. Nah, itu kan namanya merendah ke diri, naik ke mutu, supaya dilihat, supaya didengar, supaya dapat perhatian. Wa dzalika min alamatir riya'i, dan itu termasuk bagian daripada riya. Kalau dia pengen mengevaluasi, evaluasilah dirinya ketika dia sendirian, dan itu jauh lebih selamat daripada motivasi-motivasi yang lain. Kalau ingin kemudian melihat supaya dia menjadi semakin baik, cari kekurangan diri sendiri ketika sedang sendirian, dan itu insya Allah diselamatkan Allah daripada riya. Hakadha.
Ustadz, mak mano kalau ada orang bertanya, minta nilai, kemudian supaya dia tahu kekurangan. Karena dikatakan Al-Imam Al-Ghazali bahwa cara-cara seseorang itu untuk mendapatkan untuk melihat, mengevaluasi dirinya, satu, kata Imam Ghazali, carilah orang yang dia memang dalam derajatan hatinya sudah terbuka, sekat-sekat hatinya sudah dibukakan Allah, sehingga dia tahu kondisi kepribadian orang tersebut. Ini yang kalau kita sampaikan para mursyid, orang-orang soleh, para kekasih Allah, yang ketika mereka melihat kita, oh kekurangan Iqbal ini di sini, maka dia akan ngomong, "Oi, kekuranganmu di sini, perbaiki hatimu, hati-hati, jangan ini, jangan ini." Padahal ini orang tak kelihatan di tengah orang lain, tapi yang orang ini, sang kekasih Allah ini, wali Allah ini, tahu bahwa kekurangan fulan bin fulan ada bidang ini. Nah, kalau bertemu dengan orang seperti ini dan kemudian mereka ngomong ke kita seperti itu, sebenarnya Pak malu gitu. Tapi sebenarnya itulah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin menunjukkan di mana letak kekurangan kita. Yang kedua, kata beliau, tidak bertemu dengan orang-orang seperti ini. Yang kedua, kita sengaja mencari mereka, orang-orang seperti ini di mana. Dan kalau sudah ketemu, maka kita minta supaya mereka yang melihat kita. Saya di gimana Pak? Oh, kau ini kurang di sini, perbaiki. Baik. Yang ketiga, kita punya teman orang-orang soleh, orang ikhlas, orang jujur, yang ngomong apa adanya, tidak berminyak-minyak, tidak asal bapak senang, asal bos senang. Jadi bertemu dengan orang seperti ini, mintalah nasihat. Tolong nasihati aku di mana aku kurang. Aku tidak tahu kurangmu. Ini empat mata, jangan di tengah keramaian. Aku tidak tahu. Tetapi sependek yang ku ketahui, mohon maaf, ini loh, kau tuh main ngomong, kau tuh sering nyelekit misalnya. Kau tuh kalau tengah orang lain sering melengos, sering cak cemberut. Nah, menurutku itu tak bagus. Menurutku mungkin kita ini mungkin orang introvert, tapi kadang-kadang di tengah masyarakat orang tak tahu kita ini orang pendiam atau tidak. Taunya di tengah masyarakat kita nih, kalau ada wong ngajak ngomong, layani, jangan diam bae, cak tak tahu dengan masalah wong lain. Nah, itu menurut pendapatku pribadi. Ini cerita. Oh iya, terima kasih. Maka fulan bin fulan dapat nasihat, dia menerima, yang nasihati memang jujur semata-mata karena Allah. Ini boleh. Yang tak boleh itu kan di sini di tengah keramaian ini. Dah manalah kami ini cuma ngajinya main baik. Cuma S1 be cuma di Mesir. Ngunjuk juga tahu itu. Jadi cak merendahkan, tapi di saat yang sama tujuannya adalah untuk meninggikan supaya kualitasnya dalam penilaian orang lain semakin tinggi. Hadza minar riya, dan ini termasuk bagian daripada riya. Wa kana Ibnu Sammak rahimahullah taala, Ibnu Sammak menyatakan, "Lau annal mura'iya bi'ilmihi wa 'amalihi akhbaran nasa bima fi dhamirihi lamaqatuhu wa safahu aqlahu." Kalau ada orang yang riya, orang yang riya itu kemudian baik dengan ilmunya maupun amalnya memberitahukan kepada orang lain apa yang ada di dalam perasaannya, maka niscaya orang itu akan emosi, murka kepadanya, dan orang itu akan menghinakan dirinya. Sederhana seperti itu. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Dalam bahasa sederhana seperti ini, kalau Allah buka apa yang ada dalam hati kita ini, ketika kita beramal tidak karena Allah, maka istilahnya motif kita ketahuan oleh orang banyak, niscaya orang akan menjauhi kita. Oh, ternyata selama ini
pecak-pecak betakoan nian, pecak-pecak pakam nian, ternyata yang dia lakukan memang betul-betul adalah untuk mencari perhatian manusia. Cak nangis kemarin di sujud, lama lah sujud, tak bangun-bangun, kukira mati, ternyata masih hidup. 15 menit sujud sambil nangis berurai air mata di tengah orang banyak. Pas orang tahu apa aslinya, bedahang orang akan menganggapnya remeh temeh. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya para ulama ingin mengajarkan kepada kita betapa hinanya kalau kita beramal bukan karena Allah. Mengapa? Karena kalau beramal bukan karena Allah ada resiko. Apa resikonya? Resikonya ayat yang kita hafal galau-galau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal baik, maka walaupun sekecil apapun itu, maka dia akan melihatnya, melihat hasilnya di dunia berupa ketenangan batin, ketenangan hidup, ketenangan hatinya, dan di akhirat dia akan mendapatkan restu ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang beramal amalan buruk adalah amalan maksiat atau amal baik yang niatnya bukan karena Allah, itu amalan buruk, maka dia akan melihatnya di dunia, dia akan merasakan dampaknya berupa ketidaktenangan hati, dan di akhirat dia akan mendapatkannya berupa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan risiko namanya. Maka orang satu-satunya amalan yang tidak ada risiko adalah amal soleh yang memang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, yaqulu, ia berkata, dia ulang-ulang pesan ini kepada siapapun termasuk kita. La tas'al akhaka an siyamihi fa innahu in qala ana sha'imun farihat nafsuhu bidzalika wa ana ghairu sha'imin hazinat nafsuhu wa kilahuma min alamatir riya'i wa fi dzalika fadhihatun lil mas'uli wa itla'un ala auratihi minas sa'ili. Ini indah sekali. Ibrahim bin Adham memberikan nasihat. Beliau menyatakan, jangan kau tanyakan seseorang tentang puasanya. Puasa tidak usah tanya. Ini kaitannya maksudnya puasa sunnah, Ramadan tidak usah ditanya lagi lanang. Jangan kau tanyakan saudaramu tentang puasanya, karena kemungkinannya ada dua, kata beliau. Kalau dia puasa, dirinya senang, nafsunya itu akan senang, itu tak bagus untuk dirinya, untuk si yang ditanyakan. Dan kalau ternyata saat itu dia tidak puasa, maka dia akan sedih, apalah aku tidak puasa karena ditanya wong. Dan itu merupakan bagian dari tanda-tanda riya, kata beliau. Maka kalau terjadi seperti itu, wa fi dzalika fadhihatun lil mas'ul, ini akan menjadi semacam menjadi semacam masalah bagi yang ditanya. Wa itla'un ala auratihi minas sa'ili, dan itu dari penanya seolah-olah membuka auratnya atau sesuatu yang harus ditutupkan darinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam amalan-amalan sunnah, maka kadang-kadang untuk seseorang supaya dia terselamatkan dari penyakit hati, maka kita ini pecah dak tahu, caidak aja. Caca tak tahu baik, padahal dia kita tahu di bawah dia ada beramal soleh. Ngapo? Karena ada dalam beberapa kondisi manusia, ketika dia ditanya tentang amalan sunnah,
Kalau ditanya dia akan senang, maksudnya senang itu maksudnya wah ketahuan aku puasa. Nah ini itu tak bagus bagi dia katanya. Akan senanglah nafsunya. Ketika nafsunya senang itu tak akan bagus untuk yang ditanya. Atau ketika dia ditanya puasa tak? Cak dak lemak itu tidak, dalam hatinya ngapalah aku dak puasa. Coba kalau aku puasa, aku akan ditanya oleh orang dan ketahuan bahwa aku puasa. Nah, kata beliau, dua-duanya masuk dalam tanda-tanda riya. Itu akan jadi masalah bagi yang ditanya dan seolah-olah si penanya ini membuka aib orang tersebut. Nah, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT, betapa ternyata kita tidak pernah bisa menghindarkan pertanyaan orang untuk hal-hal seperti ini misalnya. Maka berarti bagi si penanya dia tak mau menanya supaya saudaranya terselamatkan. Tetapi bagi yang puasa, maka tetap ketika dia niatkan puasanya lillahi ta'ala, maka dia sudah tak peduli lagi. Jadi kondisi ini, ucapan ini, nasihat ini ditujukan kepada orang yang hatinya masih dalam kategori orang awam. Kalau dia awam atau kalau dia belum sampai kepada maqam para ulama, para aulia, para salihin, maka salah satu kita menjaga hatinya, salah satunya dengan ketika dia beramal tentang amal soleh. Dah usah ditanya. Supaya apa? Supaya tak terpancing. Kaget ditanya, ketika ditanya tentang amal solehnya, amal sunnahnya, dia akan senang, maka itu bagian dari riya. Kemudian ketika ditanya dia tidak puasa, dia akan sedih, itu juga bagian daripada riya. Kenapa? Karena senang dan sedihnya karena siapa? Karena Allah bukan? Bukan. Senang dan sedihnya karena ada yang menanyakan. Tapi kalau orang sudah beramalnya karena Allah, maka nak ditanya orang dia puasa, dijawabnya puasa dia biasa baik. Ketika kemudian dia sedang berhalangan udzur syar'i, memang dia tak puasa, maka dia jawab dia biasa baik. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang bagi kita kadang-kadang harus sensitif. Kita meraba-raba bahwa tanya dah tentang amal soleh, kaget ternyata dia senang, maka ini merupakan bagian dari kecelakaan bagi hatinya. Maka seperti tadi bahwa Iyas dan Ibrahim tadi tidak saling puji, karena nanti berbahaya, berpotensi untuk hal-hal seperti ini. Maka bagaimana supaya kebaikan kita kemudian dilihat oleh orang lain? Maka minimal ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah artinya kita artikan alhamdulillah sebagai segala pujian kita kembalikan kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehingga kita boleh diizinkan untuk Allah untuk melakukan kebaikan. Apa? Alangkah panjangnya sujudnya Pak Haji, alangkah khusyuknya. Alhamdulillah, dari Allah galo itu, tak katik campur tangan. Kalau tidak, ya tak baca. Nah, kalau sudah alhamdulillah, maka selamatlah kita dari tanda-tanda riya insyaallah. Kemudian wa kana Abdullah bin al-Mubarak rahimahullahu taala yaqul, Abdullah bin Mubarak bercerita, innar rajula la yatufu bil ka'bati wa huwa yura'i ahla Khurasana. Faqila lahu wa kaifa dhalika? Qala yuhibbu an yaqula fihi ahlu Khurasan inna fulanan mujawirun bi Makkah ala tawafin wa sa'yin fahani'an lahu. Abdullah bin Mubarak ngomong, kata beliau, ada orang sedang tawaf di Ka'bah, ada orang bertawaf di Ka'bah, dan dia riak kepada siapa? Kepada orang di Khurasan. Namanya ngomong di wali, Pak, sangat relate dengan kehidupan kita. Kata beliau, ini zaman dulu loh, ratusan ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Jadi kata beliau, kata Abdullah bin Mubarak, ada seorang laki-laki ini katanya, dia tawaf
ini belum ada HP, internet segala macam. Kata beliau, ada orang laki-laki, dia bertawaf di Ka'bah, tapi dia riaknya kepada orang-orang di Khurasan sana, orang di daerah Iran, orang-orang di daerah Persia sana. Tawafnya di Makkah, tapi riaknya kepada orang Khurasan. Orang heran, kok bisa seperti itu? Ya bisa, kata beliau, karena niatnya ketika dia tawaf keliling Ka'bah, berharap nanti ada orang-orang Khurasan, oi hebat nian Iqbal itu, hebat nian fulan bin fulan itu, hebat nian fulan bin fulan. Ngapo? Dia terus ada di Mekah, pasti dia sering tawaf itu, dan dia senang dengan kondisi itu, dan itulah riya, kata beliau. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, balik lagi dengan apa? Dengan niat. Kan ada maaf, kira-kira relate tak yang diomongkan Abdullah bin Mubarak dengan kita sekarang? Yang ngomongnya ratusan tahun yang lalu, visioner beliau ini. Jadi kata beliau, tawafnya di Mekah, cari perhatiannya di Khurasan. Kita bisa bandingkan, Ustaz, mana kalau ada orang minta fotokan atau minta doakan depan Ka'bah, ya khair, kita doakan depan Ka'bah. Tapi dia minta bukti, Ustaz. Nah, di sinilah kita kadang-kadang yang susah. Kita saling mengingatkan bahwa kadang-kadang kalau sudah seperti itu, apakah boleh foto depan Ka'bah kita siarkan live? Maka balik ke niat galau, Pak. Kalau kita niatkan ya Rabb, niatannya lillahi ta'ala, mudah-mudahan yang lain tergerak, mudah-mudahan yang lain tuh kemudian melok berdoa, mudah-mudahan ketika yang lain ketika menonton siaran kita, dia nangis melihat Ka'bah, pengen taubat, maka niat kita seperti itu, maka selamat dari riya. Maka kita ulangi berkali-kali bahwa ini merupakan penyakit hati. Tandanya apa? Tandanya sikok apa? Kalau kita senang ada yang jingok, itulah riya. Tapi kalau kita biasa baik, ada yang nyingok, ada kata yang nyingok, kemudian semata-mata karena Allah dan tidak peduli, dan ada yang nyingok, yang penting ya Rabb, aku siarkan ini karena sematamu, karena engkau semata ya Rabb, maka selamatlah orang tersebut dari riya. Maka Abdullah bin Mubarak menceritakan akan ada orang yang tawaf di Mekah, sementara ribuan kilometer dari situ dia sedang riak kepada orang yang jaraknya sangat jauh darinya. Kenapa? Ketika dia tawaf, niatnya supaya dia dipuji fulan bin fulan, orang soleh, orang yang tawaf. Maka berarti tetap di setiap hati, mengapa ada niat, kuncinya lillahi ta'ala. Maka mudah-mudahan semua ilmu, amal, ibadah kita, niat belajar kita, mengajar kita, kemudian niat dakwah kita, kemudian niat kita belajar, niat kita beramal, dia kita menyampaikan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nak di tengah keramaian, nak di tengah kesepian, sendirian, ketika karena Allah, maka insya-Allah itu akan jadi kebaikan. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari penyakit-penyakit hati, wabil khusus daripada riya. Amin Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum nafsi bittaqwallah, usikum nafsi bittaqwallah, usikum nafsi bittaqwallah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan diaturi. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ini Pak, karena terkadang dalam keseharian ya ada orang yang suka menjudge orang lain, menilai orang lain. Dia itu kayaknya sombong, dia itu kayaknya riya. Ya. Karena dia melihat sikap atau keadaan itu, padahal mungkin riya dan sombong itu apakah bisa kita lihat, kita saksikan dengan mata, atau itu urusan hati, Ustaz? Dan bagaimana orang yang menilai itu? Dan terkadang, maaf saya sendiri juga suka di dalam hati, terlintas di dalam hati, Ustaz. Kayaknya orang ini nggak ikhlas, kayaknya orang ini sombong. Tapi cepat kita sadari, wallahu a'lam bishawab, Allah tahu. Dibalikan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar ada Ustaz ceramah boleh sombong terhadap orang yang sombong gitu. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Namanya hati, qalbun. Apa arti qalbun? Bolak-balik, bolak-balik. Jadi kadang-kadang kata jenguk uang ni kalau lagi dominannya husnudzan, husnudzan gitu. Tapi ketika kadang-kadang lagi lengah hati ini, kemudian misalnya langsung suudzon ke orang lain. Yang dalam kondisi orang awam seperti kita, bukannya boleh ya, itu bukan hal yang normal. Tapi kadang-kadang dimaklumi. Tapi langsung istighfari bahwa itu salah. Astagfirullah ya Rabb, mana ya banyak salah galak nilai wong. Nah, ngomong dalam hati seperti itu. Itu hal yang baik. Artinya ketika dia menzalimi diri mereka sendiri, ketika dia menzalimi dirinya, apa yang dilakukan? Zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Istighfar itu kan bagian dari ingat kepada Allah. Astagfirullah, nak nilai wong mak mano sementara kita ini mak mano. Langsung dalam hati mah itu. Itu satu bentuk kebaikan seseorang. Artinya dia langsung istighfar. Maka saya ingatkan, kita hidup ini kan di dua sisi. Satu sisi pelaku, dua sisi pemirsa, pelihat, yang melihat. Sisi pelaku harus ikhlas, yang melihat harus husnudzan. Maka kita sebagai orang yang melihat kelakuan orang lain, maka tetaplah berhusnudzan supaya kita ini husnul khatimah. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu pengen husnul khatimah, husnudzanlah kepada Allah dan husnudzanlah kepada hamba Allah. Manusia semuanya adalah hamba Allah, kita berhusnudzan di situ. Jadi itu yang sudah dilakukan beliau sudah betul ya. Maksudnya sudah betul ketika kita lengah, hati sudah mulai pengen ngerasani orang lain, hati ini kemudian langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Yang kedua, apa ungkapan sombong kepada orang yang sombong? Kesombongan yang terbesar manakala orang tersebut enggan mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu kesombongan terbesar. Maka dalam beberapa kondisi kita wajib sombong kepada orang yang dia sering meremehkan orang Islam. Islam ini miskin, Islam ini bodoh. Maka ada satu podcast yang saya sangat senang. Dr. Al-Habib Quraisy Baharun, mudirnya Dalwa di Pasuruan. Karena kata beliau itu kan doktor, sudah hampir profesor sekarang. Ana kata beliau, saya kata ngomong kepada yang menanyai, kenapa saya doktor? Karena saya ingin menunjukkan bahwa yang dari habaib ini banyak orang pintar. Cuman selama ini kan jalur mereka kadang-kadang yang kita tahu jalur yang bukan jalur ditempuh dari kuliah. Jadi untuk membungkam omongan orang-orang seperti ini, maka saya belajar bahkan sekarang sampai doktor dan mungkin sebentar lagi profesor. Padahal kita tahu bahwa yang dari habaib, peneliti ilmiah banyak, ilmuwan banyak. Tapi kan kadang manusia kalau sudah busuk hatinya, entah kepada habaib, sekarang banyak gus yang diserang, kiai diserang, Islam diserang, mengenai buat dajjal semua ini, yang benci sama Islam itu yang harus digitukan. Islam katanya sombongi kemarin ya, kita tak sebut demonya. Demo kapan itu yang pertama di 212, ada orang sengaja pakai Ferrari Pak, datang Ferrari karena dibilang bahwa yang demo itu orang-orang yang pasukan nasi bungkus, orang-orang terkebelakang, orang-orang yang sekadar minta nasi bungkus. Beliau datang dengan Ferrari, sengaja dipoto. Ini mobil saya, bawa sembako dan beliau beli banyak sekali itu, dan saya pakai dengan uang saya sendiri. Karena saya tak ridha dibilang Islam tu banyak, Islam tu mengajarkan kemiskinan. Islam tidak pernah mengajarkan kemiskinan. Saya orang kaya, itu sombong. Sombong kepada orang yang meremehkan Islam itu wajib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika di perang Badar, kan sebelum perang itu ada perang sebelumnya. Jadi sebelum pasukan bertemu ada duel. Maka kemudian ada orang yang kemudian meremehkan Islam. Mana nih kalian ini? Di bawah tangan gua kalau ada seorang orang Quraisy yang memang dia singanya peperangan itu.
Dia sudah veteran sekali, sudah suhu dia. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah izinkan aku. Jangan Ali, kau itu kecil. Maka ketika akhirnya diizinkan, Sayyidina Ali wajib, ya bapak mau cium salim tangan dia aku. Katanya ini. Nah kemudian diizinkan Rasulullah, kemudian berperanglah mereka. Oh itu mengepul asap. Jika dalam riwayat mengepul asap tak ketahuan siapa. Tiba-tiba setelah selesai debu itu hilang, maksudnya sudah kelihatan. Maka ini kepala orang itu dipegang oleh Sayyidina Ali. Maka Rasulullah menyatakan tiada pemuda selain Ali dan tiada pedang kecuali Dzulfaqar, karena beliau pakai pedang yang matadua itu. Sombong kepada orang sombong terhadap Islam dan orang-orang Islam itu wajib. Jadi itu maksudnya bahwa kesombongan terbesar adalah ketika orang itu tak mengakui Allah sebagai Allah, itulah bentuk kesombongan yang terbesar. Tapi kalau orang nak melecehkan kita, maka kita harus banyak belajarlah kepada Rasulullah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah niat Rasulullah itu balas dendam kalau berkaitan dengan diri beliau. Dibilang orang gila, dibilang orang apa, orang kena penyakit ayat, Rasul diam. Tapi ketika Islam yang dihina, beliau bangkit, muncul beliau. Harus kita sombongi mereka. Nah ini ungkapannya. Nah kadang-kadang kita ini kalau Islam disombongi kita biasa pas kita dia tak melengos kita langsung pecanan hujah. Ngapa kau tak nyium aku tadi? Oh, negur-negur kau dah. Jadi kita tuh sombongnya bukan atas nama Islam untuk Islam, tapi untuk diri sendiri. Nah itu mungkin yang niatnya dan untuk apanya mungkin kita tempatkan pada tempat yang tepat. Hakadza wabillahi taufiq. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Wazim, terima kasih, jazakumullah khair.